Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin secara tak diduga Luffy mendapat bantuan dari pihak musuh, apalagi orang itu adalah anak dari Kaido sendiri yaitu Yamato. Alasan dari Yamato membelot ialah karena dia sangat menyukai Oden. Bahkan pula dia berniat untuk menjadi Oden yang kemudian bisa membuka negeri ini. Selain hal itu, Kinemon dan lainnya akhirnya bisa menikam Kaido dengan pedang amarahnya itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 14 versi Efek Anime. Masih pada penikaman mematikan yang dilakukan Kinemon dan lainnya. Yang menatikaman tersebut juga berhasil melukai tubuh keras dari Kaido. Alasannya sudah pasti karena Kinemon menggunakan haki Ryou ke dalam pedangnya. Sebab dari itu Kaido bisa terluka seperti itu. Seketika semua yang melihat kejadian itu terdiam tak berkata-kata dikarenakan tidak ada yang menyangka kalau Kaido bisa dibegitukan. Sedangkan dalam sudut itu para samurai mulai bersemangat lagi agar bisa memenangkan pertarungan ini. Pastinya dalam sudut Yamato juga sangat senang akan hal itu. Namun saat itu dia tidak bisa menemui mereka atas ulti yang menghentikannya. Alhasil terjadi pertarungan kedua dari mereka. Bedanya kali ini ulti tidak akan lengah lagi dalam melawannya. Sementara dalam sudut Nami akhirnya berhasil kabur dari homies Big Mom. Setelah itu Nami yang belum kapok akan mencoba untuk mengambil Zeus lagi. Tepatnya dia akan mencurinya di salah satu kesempatan. Kebetulan pula di saat yang tepat dia bisa bertemu dengan Zeus kembali. Dengan begitu tidak usah lagi berurusan dengan Big Mom lagi. Berlanjut dari Kaido yang masih bisa berdiri tegak walaupun terkena serangan itu. Kaido mengatakan kalau ia tidak mengira kalau Akayazanen akan beraliansi dengan bajak laut. Padahal yang membuat negerinya seperti ini adalah bajak laut. Kinemon menjawab dengan lantang bahwa Luffy adalah orang yang berbeda dari bajak laut lainnya. Ia juga percaya kalau suatu saat nanti Luffy akan berdiri di puncak lautan. Mendengar perkataan tersebut membuat Kaido semakin marah dan berubah ke wujud hybridnya. Tentu saja Kinemon tidak akan membiarkannya begitu saja lantaran pertarungan ini adalah milik mereka. Yaps, pertarungan pun berganti di atap tengkorak. Artinya hal ini adalah kesempatan yang pas bagi Sukuming membalaskan dendam. Kenapa demikian? Lantaran hari ini terjadi bulan purnama. Dari kubu Kaido juga tidak diam saja, yang mana Jack beserta anak buahnya akan membantu dalam pertarungan ini. Akan hal itu membuat Neko dan Inu beserta para kesatria Sukuming sangat senang lantaran hari ini mereka bisa membalaskan dendam dari kekalahan kemarin. Akan tetapi para kesatria Sukuming tidak akan membiarkan rajanya bertarung lebih dahulu dikarenakan yang akan melawan Jack adalah mereka semua. Tepat sekali, semua kesatria Sukuming langsung berubah ke mode sulungnya. Hal ini menjadi bukti kalau mereka tidak akan main-main lagi. Sedangkan dari sudut Jack juga tak mau kalah meminta bantuan dari Number untuk melawannya. Akan hal itu terjadilah pertarungan besar di sana yang dipenuhi dengan percikan listrik yang membuat pertarungan semakin sengit lagi. Lanjut dari pertarungan di aula tengah, dilihatkan semua samurai dan bawahan saling bentrok untuk membunuh satu sama lain. Karena kepanikan tersebut pula, Shinobu akhirnya bisa mendekati Momo tanpa ketahuan. Sayang sekali untuk melepaskan borgol tersebut sangat susah dan membuatnya panik. Jelas King yang baru menyadarinya langsung menghentikannya. Anehnya dalam keadaan seperti itu tiba-tiba saja Momo bisa terlepas dari borgol tersebut. Ternyatanya yang melakukan itu semua ialah Sanji yang memakai red suit. Dengan begitu pula Sanji langsung memberikan Momo kepada Shinobu untuk dibawa pergi. Sementara dirinya akan mengatasi King yang mau membunuhnya. Alhasil terjadilah pertarungan sengit di udara yang menghancurkan semuanya. Meski demikian tendangan dari Sanji tidak berefek apapun kepada King. Hal ini membuktikan kalau King mempunyai ketahanan yang kuat juga. Akibat hal itu Sanji yang sedikit lengah terkena serangan paruh mematikan dari King. Pastinya Luffy dan lainnya yang melihat hal itu sangat panik. Untuk itu ia meminta Yamato untuk melindungi Sanji apapun yang terjadi. Tidak beruntungnya sebelum Luffy pergi ke arah Sanji, Big Mom menghentikannya. Tak lama-lama Big Mom yang marah langsung menggunakan kekuatan pedang mautnya itu. Untungnya Luffy yang bisa melihat sedikit masa depan bisa menghindarinya dengan cepat. Namun kabar buruknya dari serangan besar itu malah membuat Sasaki yang diborgol airnya lepas. Yang artinya Denjiro nanti akan menghadapi masalah besar.
Selanjutnya Big Mom yang kesal serangannya bisa dihindari pun akan melakukan serangan lagi. Namun karena Zeus berada dalam genggaman Nami, dia pun merebutnya dan mengalihkan targetnya kepadanya. Nami yang menjadi target pun hanya bisa berlarian. Hingga akhirnya pelarian itu terhenti dari Brock dan Franky yang gagah berani menabrak Big Mom dengan motornya itu. Melihat teman-temannya baik-baik saja, Luffy pun mengandalkan mereka. Lantaran dia akan langsung menuju ke atas. Tapi sebelum itu dia memberitahu Shinobu bahwa Yamato berada di pihaknya. Awalnya Shinobu mempercayainya. Namun setelah mengatakan kalau dirinya adalah Oden, Shinobu langsung melarikan diri. Alasannya ia mengira kalau ada pengkhianat lagi nantinya. Jelas saja hal itu membuat Yamato kebingungan kenapa mereka melarikan diri. Tapi yang pasti dia akan tetap melindunginya. Balik lagi dari arah Big Mom yang sangat marah atas perlakuan itu pun akan menghancurkan bajak laut topi jerami apapun yang terjadi. Jelas hal itu membuat Franky sangat senang karena dia bisa melawan seorang Yonko sendirian. Kemudian untuk mengakhirinya dia pun menggunakan lasernya yang mematikan tersebut. Tetapi hal itu terhenti dari dia yang melihat tank yang ditumpangi oleh Chopper dibuat mainan oleh para number. Akan hal itu Franky yang sangat marah pun langsung menyerang salah satu number tersebut sampai pingsan. Sayang sekali saat itu Franky langsung menghadapi masalah yang besar dari Big Mom. Namun hal itu berhasil diatasi oleh Jinbei dan Robin dengan cara mengguling-gulingkan Big Mom sampai keluar dari kastil ini. Berkat hal ini pula bisa membuat salah satu masalah di aula ini hilang. Dengan begitu bisa membuat para samurai bisa fokus untuk menghadapi para bawahan dari Kaido. Selanjutnya Luffy dan Zoro mulai bersiap-siap untuk menuju ke atas dengan melewati lubang. Sayang sekali sesaat mencapai lantai itu, mereka dihentikan oleh Queen dalam bentuk hybridnya. Yang artinya untuk bisa ke atas, mereka berdua harus bisa menyelesaikan masalah di sini terlebih dahulu. Scene berganti dari Franky menghubungkan motor dan tanknya menjadi robot yang bernama Iron Pirate. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mengalahkan para number. Kemudian dilanjutkan aksi satu persatu dari kelompok topi jerami yang meluluh lantakan semua prajurit dari Kaido. Ketika melihat gaya bertarung dari kelompok topi jerami membuat semua para samurai lebih bersemangat lagi dikarenakan mereka berada pada pihak yang sangat tepat. Di sisi lain pertarungan antara suku Ming di atas tengkorak berakhir dengan banyak korban yang berjatuhan, yang kemudian membuat Inu dan Neko menjadi bergerak. Tepat sekali mereka berdua langsung masuk dalam mode sulungnya. Berbedanya dari kesatria lainnya, perubahan dari Inu dan Neko sangatlah mengerikan dan memiliki tubuh yang besar. Seperti yang diketahui, kekuatan yang diperlihatkan di sini sangatlah mengerikan dan brutal. Di mana dengan cepat sekali mereka berdua menghabisi anak buah dari Jack dengan sekejap tanpa terluka. Hingga suatu akhirnya hanya Jack yang tersisa dalam pertarungan besar ini. Seperti yang kita ketahui dengan sepenuh kekuatan besarnya Neko dan Inu berhasil membuat Jack hampir mati. Jika waktu itu Kaido tidak membantunya. Alhasil pertarungan tersebut pun tertunda. Dikarenakan yang bergerak kali ini adalah Kaido sendiri. Alasan Kaido bergerak sekarang ialah agar Jack bisa memulihkan kekuatan. Agar saat kekuatan sulung Neko dan Inu hilang, dia bisa membunuhnya. Scene berpindah dari sisi Drake yang sedang berbicara dengan Hawkin. Waktu itu Drake mengajak Hawkin untuk berkhianat, mengingat dia berada di sini adalah ulah dari Apo. Tetapi sebelum menjawab hal itu tiba-tiba saja Hushu meminta Drake untuk menemaninya ke suatu tempat untuk membunuh pengkhianat. Entah siapa pengkhianat tersebut, Drake pun menyetujuinya. Ternyata itu hanyalah alibi saja dari Hushu dan Queen saja. Lantaran mereka sudah mengetahui si pengkhianat di sini. Tak lain dan tak bukan adalah Drake. Pastinya Drake yang ketahuan pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi setelah ditembaki oleh Hushu sebelumnya. Ketika dalam kegelisahan itu ia teringat perkataan dari Kobe. Yang mana saat bertemu dengannya dulu Kobe pernah bercerita kalau Luffy adalah orang yang baik. Atas teringatnya itu hanya itu saja harapan yang bisa menguntungkannya. Lalu dengan singkat Drake bisa kabur dari mereka berdua dengan menggunakan grenade. Setelah berhasil melewati kematian itu, Drake langsung menuju ke arah Luffy untuk meminta persetujuan agar bisa bergabung dengannya. Nah, untuk bisa meyakinkannya, Drake menyerang salah satu number dengan kekuatan penuhnya itu. Pastinya semua Tobiropo yang belum mengetahui apapun kebingungan dengan apa yang dilakukan Drake. Namun yang lebih mengejutkan dari itu semua ialah Luffy mengetahui hal tersebut. Berbeda dengan Luffy, Zoro yang masih tidak percaya pun akan mengungkap maksud tersembunyi dari Drake, lantaran ia tahu kalau Drake akan berkhianat lagi. Usai masalah itu, Luffy dan Sanji langsung bergegas untuk mencari cara untuk ke atas cepat mungkin.
Seperti yang dikira, untuk mencapai hal itu tidaklah mudah, dikarenakan banyak sekali yang menghalangi mereka. Apalagi yang menghalangi mereka sekarang adalah Pejuan dan Ulti. Tahu akan hal itu, Usopp dan Nami langsung mengalihkan perhatian agar Luffy dan Sanji bisa ke sana dengan cepat. Lagi-lagi ada masalah kembali dari Appo yang membawa banyak number. Untungnya hal itu bisa diatasi dari Jinbei di sana. Sementara dalam sudut Franky juga akan mengalihkan salah satu number ke suatu tempat, yang artinya semua anggota topi jerami akan bertarung satu lawan satu lagi. Tak lama setelah beberapa pertarungan berlangsung, Queen yang mulai murka dengan Drake menggunakan senjata anehnya lagi. Kali ini efek yang ditimbulkan oleh peluru dari Queen ialah bisa merubah manusia menjadi monster aneh yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang menjadi maksimum. Buruknya lagi dari itu semua yaitu bisa menular jika disentuh, yang artinya pertarungan besar ini akan sama seperti di penjara Udon. Pada sisi yang sama, Wanda dan pasukan lainnya juga tidak membiarkan pasukan Kaido yang berada di bawah masuk ke dalam aula. Nah, dalam keadaan itu, Carrot merasakan aura dari Prospero yang berada di sekitar sini. Untuk memastikan hal ini, Carrot langsung pergi ke arah luar kastil. Bersingkat dari sisi Marco yang bertemu dengan Prospero. Dalam pembicaraan tersebut terlihat Prospero sedang bernegosiasi dengannya. Negosiasi tersebut ialah beraliansi untuk menjatuhkan Kaido, mengingat Prospero juga tidak menyukai bajak laut buas. Pembicaraan pun terhenti atas Big Mom yang tiba-tiba saja terjatuh di hadapan dari mereka. Setelah terbangun, Big Mom sangat senang kepada Prospero yang berada di sini. Big Mom juga menjelaskan kepadanya kalau dia sudah resmi beraliansi dengan bajak laut buas. Awalnya Prospero menentang hal tersebut. Tetapi jika keputusan dari Big Mom sudah seperti itu, ia pun tidak bisa melawannya. Mendengar hal itu, Marco yang mau beraliansi pun akhirnya memutuskan untuk bertarung, lantaran tujuan mereka tidak sama lagi. Alhasil terjadilah pertarungan antara dua komandan pun tak terelakkan. Scene berganti dari pertandingan di atas tengkorak, yang mana waktu itu pertarungan besar pun terjadi. Menariknya dari pertarungan itu serangan demi serangan mereka kerahkan hingga jatuh bangun. Lalu dengan kerjasama yang sangat epik, satu persatu jurus andalan mereka bisa melukai Kaido. Terbaiknya di situ, Raizo bisa membalikan serangan maut tersebut hingga mengenai Kaido sendiri. Walaupun begitu, serangan secara beruntun dan mematikan tersebut belum bisa membunuhnya. Akan hal itu hanya ada satu kekuatan lagi untuk mengakhiri hal ini. Yakni cara tersebut adalah menggunakan jurus gabungan yang mereka namai dengan Togen Tosuka. Yang mana serangan tersebut akhirnya bisa melukai Kaido sama seperti Oden pada dahulunya. Mungkin hanya sampai di situ dulu cerita dari anime One Piece, mengingat episode lanjutannya masih belum keluar. Jadi kemungkinan besar selanjutnya akan kami rangkum dari manganya saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.